Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faika Dea Putri, absen 15 dari kelas 10E. Hari ini aku akan bacakan tugas teks hikayat. Selamat menyaksikan. Pengertian teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Isi cerita hikayat biasanya bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Tujuan teks hikayat. Hikayat bertujuan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat yang mungkin pernah kamu baca yaitu Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pembacanya akan merasa hanyut. Unsur teks hikayat ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga amanat, yang keempat gaya bahasa, yang kelima alur, yang keenam latar, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh sudut pandang. Nilai-nilai teks hikayat ada 4. Yang pertama adalah moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kedua ada agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Yang terakhir yaitu yang keempat ada budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Struktur teks hikayat ada 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir yaitu yang kelima koda. Pengertian struktur teks hikayat yang pertama abstraksi, yaitu gambaran awal yang berisi gambaran besar isi cerita. Yang kedua orientasi, yaitu pengenalan latar, waktu, tokoh, dan suatu peristiwa. Yang ketiga komplikasi, yaitu urutan kejadian yang mengarah ke puncak cerita. Yang keempat ada resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik. Yang kelima atau yang terakhir ada koda, amanat atau pesan penulis untuk pembaca. Ciri-ciri teks hikayat ada 7. Yang pertama kemustahilan, yang kedua anonim, yang ketiga kesaktian, yang keempat istana sentris, yang kelima arkais, yang keenam statis, dan yang ketujuh edukatif. Pengertian ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama kemustahilan adalah hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima oleh nalar. Yang kedua ada anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas nama percerita atau pengarangnya. Yang ketiga ada kesaktian, yaitu diceritakan tokoh memiliki kesaktian tertentu. Yang keempat istana sentris atau bertema dan berlatar belakang kerajaan. Yang kelima arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang keenam statis, tidak memiliki banyak perbedaan dengan teks hikayat lain. Yang terakhir atau yang ketujuh edukatif adalah mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran oleh para pembaca. Jenis-jenis teks hikayat dibagi menjadi 2, yaitu historis dan isi. Isi dari historis ada Melayu, India, Arab Persia, dan Jawa. Sedangkan isi dari isi sendiri ada sejarah, biografi, agama, peristiwa, atau cerita. Pengertian pada bagian historis. Yang pertama ada Melayu, yaitu adalah kental dengan unsur agama Islam. Yang kedua ada India, kental dengan unsur agama Hindu. Yang ketiga Arab Persia, kental dengan unsur agama Islam. Dan yang terakhir Jawa, kental dengan unsur agama Islam dan Hindu. Sedangkan bagian dari isi yang pertama adalah sejarah, yaitu berisi tokoh atau peristiwa sejarah dan bersifat fiksi. Yang kedua biografi, yaitu hanya fokus pada satu orang tokoh. Yang ketiga agama, yaitu adalah tentang tokoh, peristiwa, atau nilai-nilai keagamaan. Yang terakhir peristiwa atau cerita, yaitu tentang sebuah cerita atau peristiwa besar yang bersifat dramatis. Kaidah kebahasaan ada 5.
Yang pertama, kata penanda masa lampau. Yang kedua ada kata arkais atau kata kuno. Yang ketiga ada konjungsi kronologis. Yang keempat ada promina persona atau kata ganti orang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada majas atau gaya bahasa. Bagi yang sudah menyaksikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.